Qala musannif rahimahullah ta'ala, dengan beberapa kaidah lagi, kaidah munajat kepada Allah, mengajarkan kita cara sopan memohon kepada Allah. Inilah ungkapan para aulia. Dia tidak meminta apa-apa kepada Allah, hanya mengungkapkan segala-gala kekurangannya kepada Allah. Itulah isi makna permintaannya. Ungkapan kekurangan kita, kehinaan kita, kebodohan kita. Ungkapan kepikiran kita itu mohon supaya kita dipenuhi kebutuhannya. Ungkapan kebodohan kita, kita memohon hidayah kepada Allah. Segala apa yang tidak kita mengerti. Ungkapan kehinaannya kita mohon isinya ya begitu. Kemuliaan-kemuliaan Allah yang hanya mampu menutupi semua kehinaan kita semua. Hina kita ini, hina. Ayat di sini, ilahi kaifa asta'izu, qala musannif rahimahullah ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ilahi Tuhan Allah. Kaifa asta'izu, bagaimana saya bisa mulia, wa anta fid dillati, sedangkan engkau fid dillati, di dalam kehinaan itu, dalam kehinaan tersebut menetapkan engkau kepada diri kami, kepada kita. Am kaifa asta'izzu ilaina, ini balasannya. Pertama, merendahkan diri kepada Allah, ungkapkan kehinaan kita betul-betul. Itu jangan sebatas kata-kata. Kalau ingin mendapat diijabahi oleh Allah, ungkapkan itu sepenuh hati, dengan ilmu, dengan rasa, dengan syauq. Perasaan kita itu betul-betul hina lah, banyak dosa, ya begitulah keadaannya. Rentan terhadap ujian, ya itulah kehinaan kita. Dan banyak yang tidak terhitung, yang betul-betul hina. Atau kita kembalikan kepada dasar kejadian kita, kehinaannya itu supaya jelas nyata. Makanya ilahi kaifa asta'izu wa anta fi dillati. Ilahi ya Allah, kaifa asta'izu, bagaimana aku mulia, wa anta fi dillati, sedangkan engkau fi dillati, di dalam kehinaan itu. Arkastani, memanggonkan atau menetapkan pada kami, betul-betul merasa hinanya itu terasa betul ini. Makanya am kaifa la asta'izzu wa ilaika nastabtani. Am kaifa, bagaimana, la asta'izzu, saya tidak mulia. Allah, enak ngomong wali. La asta'izzu ilaika, halnya kepada engkau. Apa? Nastabtani itu menggolongkan. Engkau menggolongkan terhadap kami. Bagaimana kita tidak mulia, sedangkan Allah menggolongkan kita ke dalam nasabnya. Pak, ke dalam golongannya Abdullah, hambanya Allah. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, itu golongan Allah itu. Musholihin, muttaqin, muqarrabin, yang dimaksud dalam Al-Quran sebagai hamba-hambanya yang mulia. Tapi tidak mengaku mulia. Sekedar masih tuntutan kepada Allah. Tapi bagaimana aku tidak mulia, sedangkan engkau lah Allah, dirimu, yang menggolongkan aku di dalam golongan hambanya Allah, Abdullah.
Kalau para nabi Rasulullah, kalau para aulia waliullah. Nah, itu namanya dinasabkan ke dalam nasabnya Allah. Digolongkan, ada dimasukkan ke dalam kemuliaannya. Am kaifa la aftaqiru wa antal ladzi fil faqri aqamtani. Am kaifa la aftaqiru, atau bagaimana tidak fakir hamba ini. Wa antal ladzi fil faqri aqamtani, sedangkan engkau atau halnya engkau, alladzi adalah zat, fil faqri yang di dalam fakir, aqamtani menetapkan engkau kepada diri hamba. Sekali lagi, am kaifa la aftaqiru, am kaifa bagaimana, la aftaqiru hamba tidak fakir, wa antal ladzi, karena engkau tuh, halnya engkau Allah adalah zat fil fakri yang di dalam fakir itu menetapkannya kepada hamba, ya kan? Allah, ini permohonan ya. Bagaimana aku ini ya Allah tidak fakir, karena engkau lah yang menetapkan aku ini menjadi fakir. Hanya sifat fakir itu diterapkan di hambanya begitu. Wih, kayak apa kalau sifat hina diterapkan di dalam hambanya? Fakir aja banyak yang sombong. Ya, fakir aja banyak yang sombong. Hina aja banyak yang, apalagi dimuliakan. Wah, ngaku-ngaku mulia terus ya. Kalah Tuhan nanti. Kaifa asta'izu wa anta fi dillati, itu bagaimana aku mulia, wa anta fi dillati, sedangkan engkau fi dillati dalam kehinaan itu, arakastani, itu menetapkannya untuk menghamba. Nah iya, terapkannya begitu hina aja yang aku tidak mau hina, kan begitu. Apalagi ditetapkannya sebagai makhluk yang mulia, kemuliaan itu jadi sifatnya hamba. Waduh, kayak apa? Kacau banget loh ya. Jadi yang aku Fir'aun semua. Ya, ini diterapkan kedudukan kita menjadi hamba yang fakir, tujuannya ya supaya memohon kepada Allah, supaya merasa butuh kepada zat yang memfakirkan kita. Alladzi, itu wa antal ladzi, Allah adalah zat yang menetapkan kita ini menjadi fakir. Diterapkannya kita dalam kefakiran tujuannya untuk kembali memohon kepada Allah, betapa butuhnya kita kepadanya. Tidak usah diucapkan begitu. Ya Allah, aku sudah bosan miskin dong. Gini terus ya. Allahumma rizqna terus, rezeki. Am kaifa aftaqiru wa antal ladzi bijudika. Am kaifa, atau bagaimana bisa fakir hamba ini, wa antal ladzi bijudika, halnya engkau adalah zat yang dengan kelomana, bijudika, dengan sayangmu, agnaitani, mengaruniakan kecukupan, kesugihan terhadap kami. Begitu kayak gue kan ngomong gitu.
Gusti, bagaimana aku bisa dimisli orang panjenengan maha melas asih ya. Lagi pailan. Lagi bangkrut ya Allah, masa kami bangkrut panjenengan maha keluarkanlah dari muka bumi, enak terima kon Gusti Allah. Jangan begitu ini, jangan ngomong. Keluarkanlah isi perut bumi ini. Yang keluar kalau keluar emas, yang keluar lapindo ya, hancur. Itu cara mohon kita kepada Allah. Agna antal ladzi la ilaha illa ghairuka. Bahwa engkau alladzi adalah zat la ilaha illa ghairuka. La ilaha tidak ada yang disembah ghairuka kecuali engkau. Ta'arrafta ini mulai mendekat. Ta'arrafta telah memperlihatkan engkau likulli syai'in kepada segala makhluknya engkau. Karena telah memperlihatkan engkau kepada makhluknya, maka fama jahilaka, maka tidak bodoh terhadap engkau. Apa syai'un, sesuatu. Sekali lagi, antal ladzi, engkau adalah zat ya. La ilaha illa ghairuka, tidak ada sesuatu yang disembah kecuali engkau. Terus ta'arrafta, kau telah memperlihatkan likulli syai'in kepada segala makhluknya akan kemegahan dirinya, akan adanya ketuhanannya. Maka fama hilaka, tidak ada, tidak bodoh terhadap engkau. Apa syai'un, sesuatu. Hakikatnya mereka tahu dengan ketuhanan Allah. Mereka mengerti akan kekuasaan Tuhan itu. Terus wa ta'arrafta, dan memperlihatkan engkau ilayya, kepada hamba. Apa? Fi kulli syai'in, di dalam setiap-tiap sesuatu. Jelas pasti sudah memperlihatkan kepada kita dengan segala sesuatunya. Ayo mulai belajar ma'rifatnya di sini. Faro'aituka, maka melihatlah hamba terhadap engkau zahiran, yang nyata jelas, fi kulli syai'in, di dalam setiap-tiap sesuatu. Deleng kelapa ya Allah. Sing gawe kelapa bisa mundur sampai dhuwur kaya makanan. Itu namanya faro'aituka zahiran fi kulli syai'in. Memberitahukan kepada kita semua akan kemegahan, kekuasaan Gusti Allah di segala setiap sesuatu. Asal dimuraqabah, asal ditafakuri. Ya tidak diperdulikan, ya mana mungkin Allah peduli. Kekuasaannya diperdulikan oleh kita, Allah akan memperdulikan kita. Ya kekuasaannya begitu aja. Ya gimana Allah akan peduli dengan kita? Artinya memberikan pengertian-pengertian yang sifatnya ghaib sirri. Itulah faro'aituka zahiran fi kulli syai'in. Allah memperlihatkan kepada kita zahiran,
jelas, nyata, betul-betul nyata. Fi kulli syai'in, di dalam setiap sesuatu. Gak usah jauh-jauh pandanglah, rabaklah mata kita, rabaklah rambut kita. Oh bisa betul rambutnya, Bin? Ya Allah, kamu Bin. Hitam lagi. Lama-lama kok bisa berubah putih? Karena sudah tua, ya iya itu jawaban ringkas saja, nggak bisa mikir. Ya sudah tua putih. Ya Allah, tumbuh tidak terasa bimulatofatil ihsan, dengan kehalusan kebaikan Allah, nggak terasa. Coba kalau terasa sakit dari kecil sampai mau ke atas begitu, retak, sakit retak gitu. Itu telinga lama-lama kumisan keluar aja sakit kan enggak. Aduh, mungkin keluar kumis lama-lama ya itu hancur. Fara'aituka zahirun fi kulli syai'in fa anta zahiru li kulli syai'in, maka engkau adalah zat zahirun yang nyata li kulli syai'in, terhadap segala makhluk. Fa anta zahirun dimaknanya zat yang nyata pada setiap makhluk. Ayo dipikir, kalau sekilas kita membaca kalimat saja begitu, tidak bakalan merasakan nikmatnya, indahnya iman. Nih begitu. Fa anta zahirun, Allah dimaknani zatnya. Fa anta zahirun, maka bahwa engkau adalah zat zahirun yang nyata. Nyata enggak zatnya Allah di dalam diri kita? Ini mana? Coba. Nyata tidak zatnya Allah di dalam diri kita? Kalau kita belum merasakan kenyataan zatnya Allah di dalam diri kita, belum ada iman. Mulai itu mikir apa? Iya. Dan apa? Dengan ilmu. Ilmu baru bila yakin, bila hikmah. Setelah ada ilmu baru diyakini, karena datangnya ilmu. Oke, oh begitu. Iya ya. Nah, pasti mana zatnya Allah? La haula wala quwata illa. Orang nak gerak sedikit pun. Al-Qur'annya wa nufiqar ruh fiha. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ruh masuk, tapi seluruh ruh dimasukkan ke dalam jiwa badan manusia. Kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhami kepada kita semua kebaikannya, keburukannya, lalu kita mengerti. Dengan ilmu, kalau tidak dengan ilmu dan yakin, maka tidak bisa merasakan, meyakini zat kekuatan Allah yang ada dalam diri kita. Makanya Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, waj'alni min ladunka sultanan nasira wa bi rahmatika. Jadikanlah hamba petunjukmu sebagai kekuatanku. Yang ngomong gampang, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata, ora ana daya. Wis ping 100 kali masuk surga. Lah wong kafir bisa wae. La haula wala quwata illa bisa. Sahadat bisa, orang-orang kafir bisa. Munafik-munafik itu pinter-pinter, malah pasang-pasang. Asyhadu an la wis waras. Itu munafik. Kalau ilmu dengan ilmu begini, dengan ilmu hakikatlah kita mengerti, merasakan zauq rasanya, akan dayanya Allah di dalam diri kita. Ketika kita duduk lalu bangun, bisa enggak? Ketika berdiri kita duduk, di
Zat diam lalu kita bergerak. Itu dengan keyakinan, dengan pengawasan batin. Terus diyakini begitu. Kalau tidak diyakini, nggak ada zauq, nggak ada rasa. Lalu di mana merasakan daya kekuatannya Allah di mana? Nggak bakalan ada, nggak bakal merasa. Makanya tetap selama-lamanya begitu. Ingkar terus yang ada. Nah, ini masuk dengan ilmu. Ya man istawa, wahai zat yang kuasa meliputi birahmaniyatihi, dengan rahmatnya, ala arsihi, atas arsnya. Ars itu lambang kekuasaan Allah yang terbesar. Itu ars karena langit itu masuk ke dalam ars. Tapi sebesar-besar ars tetap makhluk. Allah tidak di dalam aras maknanya. Tapi Allah meliputi aras. Begitu. Ar-Rahmanu alal arsistawa. Bukan Allah winara duduk uncang-uncang. Alif. Gitu. Makan belum. Tidak begitu. Dia meliputi makna alal arsistawa itu meliputi. Ada semuanya di dalam genggaman Allah. Di surat Az-Zukhruf ada. Nek semua berada ketika di dalam genggaman Allah. Artinya ya tidak masyrik, tidak maghrib. Tidak selatan, tidak utara. Di mana-mana fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Menghadap ke barat ya Allah, menghadap ke timur ya Allah. Ke selatan wahai Allah, ke utara subhanahu. Itulah likulli syai'in zahirun likulli syai'in. Allah itu nyata di setiap segala sesuatu apa yang kita pandang. Ya Allah. Ya, nikmat sebetulnya itulah ibadah batin kita, itulah sholat batin kita. Di dalam tafakur itulah sesuatu laduninya Allah. Dan nikmatnya sebuah sir. Itu sudah di luar sana. Sudah. Ya manistawa wahai zat yang kuasa. Birahmaniyatihi, dengan rahmatnya, ala arsihi, atas arasnya. Fasoro arsyu, terus kejadian apa? Arsu ghaiban, ars tersebut samar. Yang sifat rahmanya Allah. Ars itu samar, mana samar siri. Kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, yang dibuka mata hatinya, diperlihatkan, yuksifu, diingkisapkan, dibuka takbirnya, subhanallah. Tetapi jangan menghayal ya bin, arsal gitu. Banyak menghayal begini, banyak bin. Banyak orang yang ngaji begini menghayal-hayal. Iya, ahli-ahli tarekat puasa, riyadhah dengan harapan tidak bakalan dibuka kecuali oleh setan yang membuka. Dibuka di hamparan air yang luas. Setan menipu. Karena kita tidak pernah tahu. Akhirnya ya percaya, oh iya. Seakan-akan setan menjelma menjadi Tuhan. Sanuncang-uncang setannya. Ngawe-awe. Ana Rabbah, akulah Tuhanmu. Wes, besok kamu sudah lulus ujian. Sudah jadi orang baik, tidak usah sholat. Sholatmu sambil di hati aja. Kalau ada orang ngomong ya sudah sholat ya. Gitu. Dibuka, ditipu oleh setan, oleh selendangnya. Itu yang terjadi di berbagai orang-orang ahli tarekat yang menginginkan demikian kedudukan mulia di dunia. Maka Allah melepas setan untuk menemaninya.
tetapi mereka menganggap itu adalah hidayah dari Allah. Itu hati-hati. Jangan salah tujuan. Kita mengaji itu tujuannya untuk menghamba, yang sebaik-baiknya menghamba kepada Allah, bukan menginginkan hal yang demikian. Kata si Ibnu Athaillah, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan istiqomahnya talib. Cuma hanya istighfar 10 kali, tidak ada apa-apanya orang berjalan di atas air itu. Jadi dibandingkan mobil berjalan di atas perahu, kan nggak ada apa-apanya. Nah, ya lu mau kepengen melayu ning Bu, ini banyak, gampang ya. Iya. Jadi khairul gampang, nggak usah susah puasa meneh. Yang penting dipakai lembaran merah itu. Kuncinya pakai ratusan ribu itu, melayu ning Bu, nggak usah susah. Lihat tuh, dulu banyak begitu. Telah yang terjadi kepada Kibar Siso. Orang-orang mengatakan hampir memadai kewalian karena muridnya aja bisa begitu. Dilatihnya begitu. Terbang di awang-awang. Setiap subuh itu habis sholat itu terbang mereka itu. Itu dicegah oleh para aulia-aulia kutub. Hal yang demikian bisa menyesatkan tujuan. Sedangkan kita ibadah karena surga aja oleh waliyah Rabi'ah Adawiyah sungguh sesat yang jauh. Apalagi mungkin karomah begitu sebanyak kedudukan dunia untuk apa begitu. Ingin dianggap sakti, nanti bacok, alah ya mati. Waktunya mati. Belum pernah merasakan itu dulu. Orang-orang banyak berpuasa begitu melakukan. Zaman dulu situasinya begitu supaya anti tembak. Lagi tidur ditembak ya mati juga. Banyak begitu. Ini Khairul ini. Khairul ya makan beling ya melecah ya melecah. Khairul ya. Baru segitu, baru mangan beling, durung mangan pelor granat itu. Allah, begitulah. Ya manistawa bi rahmaniyati 'alal arsy. Fasarul arsy ghaiban fi rahmaniyatihi. Ini aja sudah. Sehingga dengan sifat rahmatnya Allah yang begitu luas, maka kejadian fasoro lalu kejadian terjadilah arsu ghaiban. Ars itu sama, ical hilang dari pandangan. Fi rahman niyati, di dalam sifat welasnya Allah. Kama sorotil awalimu ghaiban, kayak kejadian beberapa alam itu ghaiban samar fi arsihi, di dalam arasnya Allah. Artinya apa? Semuanya dibungkus arsy. Tapi udahlah, nanti pikirannya ke sana harus banyak dilihat. Sahabat Haritsah, Zaid Haritsah masih betul muda beliau, kelihatan oleh Allah. Zamannya Nabi itu, ya Rasul, aku mau lihat betul-betul nyata harus ya. Itu Nabi membenarkan. Tapi ada Ibnu Sayyid cerita, ya Nabi, aku telah melihat harus kau tertipu oleh syaitan. Itu adalah selendang hitam yang dihamparkan, seakan-akan kau melihat harus di atas air. Itu Ibnu Sayyid. Jadi ada yang betul-betul dikehendaki oleh Allah mendapatkan kemuliaan. Ada yang bertujuan begitu, Ibnu Sayyid, akhirnya apa? Dia tertipu. Senang apa? Perasaannya senang terus begitu, bergembira, ria. Ada apa ini orang? Senyum-senyum sendiri.
ketawa-ketawa sendiri itu. Enggak ada yang lucu ketawa. Aduh, jangan-jangan udah lihat harusnya setan. Hati-hati di PBU ya. Aduh. Jangan pernah berharap yang demikian. Nah, sudah. Ingin kebal, apalagi waduh biar apa dapat karismatik, orang-orang menghormati ya gampang itu sih. Kalau ingin orang-orang yang dihormati ya enggak susah. Ya mungkin di zaman sekarang apalagi bikin rame-rame biar terkenal apa gitu. Terus mahaktal asaro bil asari. Mahakta telah melebur engkau ya, asar terhadap beberapa bekas labet-labet maksudnya langit dan bumi isinya. Bil asari dengan beberapa bekasnya aras labet aras. Asar itu maknanya labet itu bekas ya, tanda-tanda kebesaran. Wa mahautal aghyari dan melebur engkau telah melebur kepada beberapa aghyar makhluk maknanya. Bimuhitati dengan beberapa meliputi aflaki semua falak. Paham falak? Peredaran alam semua itu namanya falak. Meliputi semua falak-falak peredaran semua alam. Terus al-anwari dan beberapa nurnya engkau. Ya manif tajaba, wahai yang tidak mengaruniakan atau mengizinkan fi surodikoti di dalam beberapa pendopo tempat izzihi keagunganmu an angtudrikahu untuk tidak diperlihatkan ya Allah. Ya manistajaba fi surodikoti, wahai zat yang tidak mengaruniakan, tidak mengizinkan kepada makhluknya untuk untuk melihat sesuatu yang tidak diizini oleh Allah. Al-absar dengan beberapa pandangan tidak bisa. Ya man tajalla, wahai zat yang jelas wujudnya bikamali dengan sempurna kesempurnaannya. Bahaihi dengan sinarnya mencorong terangnya. Fatahaqqaqat terus nyata azamatuhu keagunganmu ya al-asrar di dalam beberapa dasar-dasarnya para kaula dengan nurnya Allah, keagungannya Allah. Fatahaqqat azamatuhul asrar, maka nyatalah keagungan Allah di dalam diri manusia itu. Nyata. Ini baru tugasnya kita, sampailah mengerti kepada perintahnya Allah. Oleh karena itulah manusia diwajibkan untuk sidik. Kita itu wajib sidik, wajib amanah, wajib tabligh, wajib katona. Wajib kita itu. Walaupun sifat wajibnya ada di Rasul, tetapi orang mukmin itu wajib melaksanakan 4 perkara ini
Dari 4 perkara inilah akan nyata keagungan Allah. Ungkapkan kebenaran, kejujuran, supaya bersih hati kita ini. Terus sampaikan segala sesuatu yang Allah perintahkan walaupun dengan perbuatan. Artinya apa? Kita jaga perbuatan kita sendiri dari fitnah dunia ini. Amanah, menjaga semua amanahnya Allah. Kan banyak yang dimunafikan, disalahgunakan oleh kita. Itulah kita semakin terhina dan menjadi hina. Tahu amanah Gusti Allah. Dikai kerangka awak-awak, dikasih pendengaran, dibuka pendengarannya. Kita kan di dalam. Kita di dalam. Kerangka ini menutupi kita. Sebagai rumahnya kita. Sebagai syariat, sebagai kendaraan, sebagai perahu untuk melaksanakan ketaatannya kepada Allah. Tetapi subhanallah ikut merasakan. Di saat sang jiwa merasakan, di luar pun merasakan. Kalau kita sampai kepada Allah, sampailah kenikmatan itu sampai meliputi segala apa yang ada, meliputi kita ini. Maka tangan menjadi baik, kaki menjadi benar, pandangan menjadi suci, pendengaran pun menjadi bersih. Karena di dalam hati ini yang selalu takdim pada kalimahnya Allah, pada ayat-ayatnya Allah. Mana nih kayak gue arahnya amanah. Jaga pandangan ini, jaga omongan, jaga ucapan, Ingat lisan kita ini, ya Allah, tajamnya begitu tajam. Setiap harinya berapa ketika kita mengetik kalimat-kalimat ini. Dari sekian lamanya ketika itu berjalan, pernahkah kita merasakan akan daya Allah yang keluar bersama keluarnya lisan itu? Dan ketika masuk nafas ini, merasakankah kita akan kekuatan Allah yang bersama masuk dalam masuknya nafas yang ke dalam? Kalau sudah itu ada rasa yang demikian baru sedikitnya kita mendapatkan ma'rifat dari Allah. Tetapi kita memohon begitu rahim, memohon kepada Allah. Kalau Bapak waktu ini ngomong belum bisa begitu dicerna, tetap mohon terus kepada Allah. Suatu saat nanti terbuka, oh iya, terus Bapak ngomong begitu ya. Bagaimana kita merasakan dengan zauq, dengan rasa. Karena rasa adalah rahasianya Allah. Rasa itu rahasia zatnya Allah. Kenapa kita dikasih rasa? Itu. Nafsu pun dikasih rasa. Sir pun ada rasa. Karena ada rasanya nafsu begitu. Wah, masya Allah nikmatnya. Dalam keadaan kehaus minum, masya Allah subhanallah. Yang ngomong subhanallah kalau sudah habis. Nyata betul Allah di dalam diri kita. Nyata betul sifat-sifatnya. Sami'un, basirun, mutakallimun. Apa yang kurang? Pendengaran Allah. Perkataan-perkataan ya kalamnya Allah. Basirun, penglihatan ya penglihatan Allah. Sampai ada dalam nilai plus itu rasa. Itulah zatnya Allah. Yo, maka diyakini, belajar meyakini. Di saat duduk dan berdiri, di saat di mana tempat begitu. Mentafakuri kekuasaan Allah itu nikmatnya, menambah keimanan dari waktu ke waktu. Kalau di hari ini lebih baik daripada hari kemarin, tanda-tandanya selamat dunia akhirat. Kalau hari ini lebih jelek daripada tanda-tandanya su'ul khotimah menghadang kita. Itu yang kita hati-hati. Jajalah ini menjawabkan penutupan sementara hikam.
yang di sini. Kalau ingin mengulas yang pertama semuanya itu bermanfaat. Kita mengenal nafsunya kita sendiri. Bapak harap begitu membekas, setidaknya membekas. Kita mengerti keadaan diri kita sendiri yang begitu masih banyak kekurangan, penuh kehinaan, penuh pekir, tapi di hadapan Allah, ungkapkanlah di hadapan Allah, supaya betul-betul kita menjadi orang yang tidak takabur, tidak ujub, tidak ria, belajar keluar dari sifat-sifat itu, memohon kepada Allah. Inilah tujuan tasawuf, mengenali nafsu diri kita sendiri, jika kita mengenali Tuhannya. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.